sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita dan pria. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada pria. Dimulai dari sistem reproduksi pria. Yang pertama itu terdapat kelenjar prosta, yaitu di sini kelenjar prosta, dan yang kedua yaitu vas deferens, yaitu berada di sini. Dan yang ketiga yaitu epidimis, yang berada di sini. Yang keempat ada testis, yang kelima ada skrotum, yang keenam ada penis, dan yang ketujuh itu ada uretra. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi sistem reproduksi wanita. Nah, yang pertama itu terdapat yaitu dinamakan ini vagina, yang kedua cervix, yang ketiga ovidum, yang keempat uterus, yang kelima ovarium. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada pria. Yaitu satu ini kelenjar prosta. Nah, di mana kelenjar prosta ini seukuran kacang kenari yang terletak di dalam panggul, tepatnya di bawah kandungan kemih. Kelenjar ini hanya terdapat pada pria dan tidak ditemukan pada wanita. Kelenjar prosta ini mengalami 2 kali pembesaran, yaitu pertama saat pria sedang pubertas dan yang kedua ketika mulai memasuki di usia 30 tahun. Yang kedua yaitu vas deferens, yaitu berada di sini. Nah, pada saluran yang melekat di sepanjang medioventral di permukaan ginjal, di mana vas deferens ini mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Yang ketiga yaitu epidimis. Epidimis ini adalah saluran di dalam skrotum atau kantung pembungkus testis yang menempel pada bagian belakang testis. Fungsi utamanya ini adalah sebagai alat transportasi sperma dan pematangan sperma. Yang keempat yaitu testis, yaitu ini. Testis ini adalah 2 buah organ berbentuk oval yang terbungkus oleh kulit yang disebut dengan skrotum. Dan yang kelima yaitu skrotum. Nah, ini skrotum. Nah, sedangkan skrotum itu adalah kantong kulit yang terletak di bawah penis. Nah, pas di bawah bagian penis pada organ reproduksi pria yang berfungsi melindungi testis. Yang keenam yaitu ada penis. Penis ini adalah alat kelamin jantan. Penis merupakan organ eksternal karena berada di luar ruangan tubuh. Yang ketujuh adalah uretra. Uretra ini adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Nah, di mana uretra ini berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual pada pria. Berfungsi juga dalam sistem reproduksi, di mana sebagai saluran pengeluaran air mani. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Yang pertama itu ada vagina. Ada vagina. Nah, vagina ini adalah bagian dari sistem reproduksi wanita. Yang mana vagina ini berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi. Yang kedua yaitu cervix. Itu berada di sini. Cervix atau leher rahim adalah bagian ujung rahim yang menyempit dengan ujung inferior atau bagian bawah yang mengarah ke vagina. Panjang cervix ini kira-kira 2,5 sampai 3,5 cm. Cervix ini adalah struktur yang menghubungkan mulut rahim dengan vagina. Fungsi kanalis cervicalis ini adalah sebagai jalur tempat lewatnya sperma saat berhubungan intim dan bayi saat proses persalinan, dan juga tempat keluarnya darah saat menstruasi. Nah, yang ketiga itu yaitu ovidum, yaitu ini. Ovidum ini adalah saluran yang dilalui sel telur dari ovarium rongga rahim. Setiap tuba falopi memiliki panjang 10 sampai 13 cm, diameternya sekitar 0,5 sampai 1,2 cm. Yang keempat yaitu ada ovarium, yaitu berada di sini. Nah, ovarium ini berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan sel telur serta membuat hormon yang mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan, di mana ukuran ovarium ini terkait dengan usia. Indung telur biasanya sebesar buah kiwi, sebesar sekitar 6 cm sebelum menopause. Nah, ovarium ini semakin kecil seiring
bertambahnya usia dan bisa kecil 2 cm setelah menopause. Adapun ukuran rata-rata dari ovarium tersebut ini adalah sekitar 4 cm. Tentang sistem reproduksi wanita bagian luar seperti pada gambar ini. Nah, pertama itu ada labia major, yaitu ini. Nah, labia major ini juga bisa disebut dengan bibir besar atau bibir luar. Nah, lipatan kulit berdaging yang membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Selama masa pubertas, bagian ini, yaitu labia major ini, juga mulai ditumbuhin rambut serta mengandung kelenjar penghasil keringat dan minyak. Setelah itu juga terdapat labia minor, yaitu ini labia minor. Nah, labia minor ini juga bisa disebut bibir kecil ataupun bibir dalam, memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi. Lebarnya biasa sangat kecil, hingga 5 cm. Labia minor ini terletak di dalam labia major, yaitu labia major dan labia minornya, yaitu mengelilingi lubang vagina dan uretra ataupun tempat keluarnya urin. Kulit labia minor ini sangat halus sehingga mudah mengalami iritasi dan pembengkakan. Dan yang ketiga terdapat klistori. Kedua bagian labia minor bertemu pada klistori, yaitu berada di sini, yakni tonjolan kecil dan sensitif yang sepadan dengan penis pada pria. Nah, organ ini sebetulnya merupakan kelenjar yang terbelah menjadi 2 bagian dan membenteng ke arah vagina di kedua sisinya. Kelenjar klistoris ini terdiri dari jaringan spons yang mengandung ribuan ujung saraf yang sangat sensitif terhadap stimulasi seksual dan dapat mengalami ereksi. Dan yang keempat ada uretra, yaitu berada di sini. Ini uretra ya, yaitu lubang tempat keluarnya urin. Uretra ini merupakan bagian dari sistem saluran kemih dan terletak tepat di atas lubang vagina. Ya, ini. Yang kelima yaitu selaput darah atau himen, yaitu jaringan serabut yang terletak pada vagina. Himen ini juga merupakan lipatan membran yang menutup sebagian luar saluran reproduksi perempuan ataupun vagina. Di saat seorang wanita mencapai usia pubertas, yaitu di mana selaput darah ini menjadi elastis. Yang keenam yaitu ada lubang vagina, yaitu berada di sini. Lubang vagina yaitu tempat keluarnya bayi saat seorang wanita melahirkan secara normal. Nah, bagian ini juga yaitu adalah pintu masuknya ke vagina. Dan yang terakhir itu ada anus. Anus adalah lubang di mana saluran pencernaan berakhir. Organ ini terletak di bagian bawah ya, terletaknya bagian bawah rektum, bagian terakhir dari usus besar. Sekian hasil video yang saya jelaskan. Terima kasih.